Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Berjumpa dan belajar kembali bersama Suahju Multimedia. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan teknik menggambar model. Pada pokok bahasan ini dibagi menjadi 2 video pembelajaran. Video 1 membahas tentang pengertian, prinsip, dan unsur menggambar model. Dan video kedua membahas tentang alat, bahan, dan teknik menggambar model. Apa itu menggambar? Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru benda, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media 2 dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Lalu, apa yang dimaksud menggambar model? Perhatikan penjelasan berikut ini. Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan bentuk dan warna. Objek gambar itu sangat beragam. Di antaranya objek benda hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Selain benda hidup, objek gambar juga bisa berupa benda mati, misalkan gelas, piring, botol, mangkuk, dan lain-lain. Menggambar model benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan kejelian dan kecermatan yang lebih tinggi juga. Dalam menggambar model dengan objek manusia, perlu memahami karakter anatomi, yaitu kedudukan struktur tulang dan otot yang menentukan besar kecil dan cekung atau cembung tubuh manusia. Selain anatomi, kita juga harus memperhatikan tentang proporsi, yaitu perbandingan bagian per bagian pada tubuh manusia. Mengapa demikian? Hal ini diperlukan untuk mengetahui perbandingan ukuran yang tepat dan rasional. Tumbuh-tumbuhan merupakan objek gambar yang menarik. Secara teknis dan proses pengerjaannya juga lebih mudah daripada menggambar model dengan objek manusia dan binatang. Namun, semudah dan sesulit apapun objek gambar model tersebut, perhatikanlah ketentuan-ketentuan dalam menggambar model, seperti prinsip-prinsip, unsur-unsur, dan tekniknya. Nah, sekarang mari kita cermati prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip menggambar model ada 8, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, perspektif, layout, gelap terang, dan plastisitas. Yang pertama, komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Bagaimana kita mengatur susunan objek gambar? Kita dapat melakukannya dengan cara mengatur susunan objek gambar menurut bentuk, ukuran, warna, maupun jenis objek gambar dengan latar belakang gambar. Jenis-jenis komposisi antara lain sebagai berikut. A. Komposisi simetris, yaitu susunan objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri, baik dalam susunan bentuk maupun objeknya. B. Komposisi asimetris,
yaitu susunan objek gambar dalam posisi maupun ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek gambar. C. Komposisi sentral. Susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian, dengan memperhatikan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Yang kedua, proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Jika gambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal dan tidak nyaman untuk dipandang. Sebagai contoh, misalkan kita menggambar benda berupa peralatan minum, seperti gelas dan kendi. Tanpa memperhatikan proporsi yang tepat akan sangat janggal dan kurang harmonis apabila ukuran gelas lebih besar daripada ukuran kendi. Berikutnya, prinsip yang ketiga, yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara membuat skala. Keseimbangan juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana unsur-unsur objek gambar yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan bobot. Jenis-jenis keseimbangan antara lain sebagai berikut. A. Keseimbangan simetris, yaitu keadaan di mana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya memiliki persamaan. B. Keseimbangan asimetris, yaitu keadaan di mana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya kurang memiliki persamaan. Yang keempat, kesatuan. Kesatuan adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya, sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat, dan saling mendukung antar satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan juga dapat diartikan keserasian dalam mengatur objek gambar, sehingga objek yang diatur antara satu dengan lainnya memiliki kesan ruang, kedalaman, dan saling mendukung antar objek satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan gambar yang baik. Prinsip yang kelima adalah perspektif. Perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Jika benda dekat dengan mata kita akan terlihat jelas, sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan terlihat samar dan tidak jelas. Contoh penerapan hukum perspektif ini dilakukan pada saat menggambar objek, misalnya gambar jalan. Pada bagian yang dekat tampak lebih besar dan jelas, sedangkan bagian semakin jauh terlihat kecil, kurang jelas, dan semakin samar. Yang keenam, layout. Layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Misalnya, apabila objek yang digambar tinggi, sebaiknya bidang gambar vertikal atau portrait. Sedangkan apabila menggambar dengan objek yang lebar, sebaiknya bidang gambar horizontal atau landscape. Begitu juga dalam mempertimbangkan posisi objek gambar secara keseluruhan. Sekarang, mari kita pelajari prinsip yang ketujuh, yaitu gelap terang. Gelap terang adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang karena adanya pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut, dan juga latar belakangnya.
Prinsip gelap terang dalam menggambar suatu objek tidak hanya diterapkan pada permukaan objek, namun juga dapat diterapkan pada bayangan objek dan latar belakang objek tersebut. Prinsip yang terakhir dalam menggambar model adalah plastisitas. Plastisitas adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya. Plastisitas dapat diperoleh dengan mengolah secara maksimal anatomi, warna, tekstur, pencahayaan, bayangan, latar belakang, dan efek-efek lainnya. Setelah mempelajari prinsip-prinsip menggambar model, sekarang kita pelajari mengenai unsur-unsur menggambar model. Karena menggambar model merupakan bagian dari seni rupa, jadi unsur-unsur gambar model sama dengan unsur-unsur dalam seni rupa. Apa sajakah unsur-unsur itu? Unsur yang pertama adalah titik. Unsur titik merupakan unsur yang paling sederhana. Unsur titik akan tampak dan berarti apabila dalam jumlah yang banyak. Gabungan dari banyak titik-titik akan membentuk sebuah garis. Berikutnya, garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Terdapat bermacam-macam bentuk garis, seperti garis lurus, garis putus-putus, garis lengkung, garis berombak, garis zigzag, garis panjang, garis pendek, garis tebal, garis tipis, garis harus, dan lain-lain. Unsur yang ketiga, bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Bentuk bidang dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, antara lain seperti bidang geometris, bidang non-geometris, bidang biomorfosis, dan bidang bersudut. Unsur yang keempat adalah bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Terdapat beberapa jenis bentuk, seperti bentuk kubistis, silindris, limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain. Unsur berikutnya, warna. Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata. Terdapat macam-macam jenis warna yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu spektrum warna dan pigmen warna. Unsur yang keenam, tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda, sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, mengkilap, rata, berlubang, kusam, dan lain-lain. Secara visual terdapat dua macam tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Gelap terang merupakan unsur yang ketujuh. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Gelap terang dapat diterapkan dengan menggunakan warna tua dan warna muda. Gelap terang dapat menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman suatu benda. Unsur 8 merupakan unsur yang terakhir, yaitu ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang dapat memberikan kesan kedalaman, baik dalam bentuk nyata maupun semu. Unsur ruang dalam bentuk nyata dapat ditemui pada karya seni rupa 3 dimensi, sedangkan dalam bentuk semu dapat ditemui pada karya seni rupa 2 dimensi. Setelah mempelajari prinsip dan unsur menggambar model pada video pembelajaran ke-1 ini, silahkan lanjut pada video pembelajaran yang kedua mengenai alat, bahan, dan teknik menggambar model.